Alhamdulillah, kita mulai ya. Ini pertemuan ke-14, kajian suluk online gelombang ke-8. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita lanjut ke pertemuan ke-14 ini tidak terasa ya. Sudah minggu berganti bulan, nanti bulan berganti tahun. Demikianlah kehidupan dunia ini cepat sekali. Nah, di penggal waktu yang sangat singkat ini, kita harus ngapain gitu. Fokus hari ini adalah tentang akal. Sengaja saya nulisnya akal pakai ke gitu ya, nggak pakai ak, al, supaya agak sedikit membedakan dengan akal pikiran. Akal rasio yang kita sudah selama ini didesain ikut dengan alur pendidikan konvensional. Kita belajar dari TK, SD, belajar membaca, menulis, matematika, lulus SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, dan lain seterusnya. Itu adalah mengembangkan akal. Cuma kadang yang kita lalai untuk memperhatikan adalah perkembangan akal dalam. Yang saya sebut dengan akal ini, pakai kata ke gitu ya. Jadi akal itu bahasa Arab akar kata yang artinya sesuatu ikat gitu, ada sesuatu yang mengikat. Sebenarnya kehidupan ini adalah salah satunya untuk menumbuhkan akal dalam kita. Itu terpancar dari ayat pertama yang turun, Allah Ta'ala turunkan, itu tentang Iqra. Itu membaca. Kalau membaca itu pasti ada hubungan sama akal. Ya, karena kita lihatlah anak kita dulu kalau misalkan dia belum berkembang akalnya, dia belum bisa baca. Jadi simbol-simbol A, B, C itu buat dia tidak ada artinya. Si Rumi itu anak saya baru sekarang setelah dia belajar baca, semua dibacain, ya kan? Ada pelang di jalan, semua yang tiba-tiba simbol-simbol itu menjadi punya arti buat dia. Karena itu ternyata bisa dibaca dan kumpulan huruf menjadi kalimat dan kalimat itu punya arti. Nah, itu dia. Kehidupan tuh mirip seperti itu. Kita semua ada keping-keping puzzle dari hari ke hari, detik ke detik, yang semua punya arti. Maka orang yang akalnya sudah tinggi disebutnya ulil albab dalam Al-Quran. Hanya mereka yang bisa nyebut ma khalaqta hadza batila, itu di surat Ali Imran. Oh ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia. Pengalaman hidup yang kita pikir sebuah ketergelinciran, sebuah ketertipuan, sebuah kegagalan, sebuah keterlambatan, it's by design. Dia yang mendesain itu semua. Cuma kan akal kita kadang nggak bisa catch up. Nah, suluk itu sebenarnya kita harus transform ya. Begitu kita punya mentalitas melihat fenomena ke dalam diri, alih-alih kita langsung reaktif menyalahkan situasi atau ABC, kita lihat ini apa yang sedang Allah ajarkan sama saya. Kalau kita punya mentalitas seperti itu, lama-lama dia akan mengupgrade akal kita. Karena begitu Allah turunkan ayat pertama Iqra, maka yang harus dibaca semua kitabnya. Ada 3 kitab. Pertama kitab yang jelas kita lihat, Al-Quran. Ada kitab diri. Kitab diri itu semua gejolak perasaan, pernah punya marah, pernah ada dendam, pernah ada trauma, dan lain sebagainya. Itu kitab yang harus dibaca. Kadang kita sulit membaca kitab diri, maka Allah proyeksikan itu yang ada dalam hati di dalam kitab kehidupan kita, dalam bentuk dinamika rumah tangga, dinamika dengan anak, dengan kolega, ya, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Itu sungguh-sungguh sebuah rahmat Allah Ta'ala sebagai cermin yang canggih yang menunjukkan isi hati kita sebenarnya. Bahwa orang yang mencaci ke kita itu adalah sebuah ungkapan ada cacian di dalam diri kita yang ditunjukkan kepada Allah Ta'ala yang Allah ingin tunjukkan. Kamu tuh masih pencaci orangnya. Kamu masih mengeluh, kamu masih bengis. Kebengisan itu kan nggak keluar. Saya tahu saya ternyata punya sifat bengis setelah kalau ngurusin anak-anak saya bisa marah luar biasa gitu kalau astagfirullah gitu ya. Padahal nggak perlu seperti itu. Berarti ada potensi dalam hati itu loh. Nah itu.
ada potensi dalam hati yang kita nggak tahu itu ada. Dan Allah merahmati gitu dengan ditunjukkan. Kalau kita tahu itu ada, akhirnya kita istighfarnya dalam. Wah, ternyata saya masih tidak sabar. Oh, ternyata saya punya rasa dengki misalkan ya. Semakin kita halus mendengar suara hati, semakin terlatih, semakin terang itu, semakin setiap hari itu iya, suaranya semakin jelas. Nah, jadi akal itu ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala lewat semua ya, takdir kehidupan kita. Sebenarnya desainnya sudah sejak 120 hari, sudah Allah tetapkan 4 hal ya kan dalam hadis. Ajalnya kapan, itu mainnya bidak caturnya udah segitu. Kalaupun panjang pendek, nggak jauh dari apa yang dia tetapkan. Amalnya apa, terus rezekinya di mana, itu semua adalah sebuah proses untuk menumbuhkan akal. Hal-hal yang kita anggap sebagai keterbatasan, sungguh adalah sebuah rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau seseorang dibatasi, itu sebenarnya rahmat pertolongan Allah Ta'ala. Karena kalau orang itu cenderung luang di semua hal, uang banyak, waktu luang, badan sehat, keinginan banyak, dia akan cenderung tertenggelam di dalam ilusi keinginannya hawa nafsu syahwat dan hilang kemana nggak tahu, liar soalnya. Manusia itu cenderung liar kalau semua diberi luang. Hadisnya juga ada, manusia itu cenderung lupa. Kadang Allah kasih pertolongan rahmat dibuat sakit. Atau kalau kita yang nggak sakit, orang tua sakit. Atau pasangan sakit. Atau anak sakit. Itu ada sebuah pagar-pagar yang membuat, nah itu jangan didobrak. Nah kita harus menyesuaikan, oh itu pembatasan Allah Ta'ala. We have to work with the flow, gitu. His flow. Gitu kan. Nah itu fungsi dia sebagai Rob. Karena dia yang mengatur. Dengan keterbatasan itu, sang benih akan tumbuh dengan sangat sempurna. Gitu. Nah, akal ini menarik. Ada sebuah hadis begini, ketika akal diciptakan, ya Allah Ta'ala bilang kepada akal, pergilah, maka dia pergi. Kemudian Allah berkata, datanglah, maka dia datang. Seolah-olah sesimpel itu kalimatnya. Cuma kalau kita lihat, bandingkan dengan ayat yang menerangkan ketika Adam diciptakan. Itu Allah Ta'ala kemudian dialog dengan malaikat muqarrabun. Ini malaikat muqarrabun paling tinggi. Malaikat tuh berjenjang ya, ada malaikat pengatur alam semesta yang nurunin satu butir titik air hujan ke koordinat tertentu sampai malaikat paling tinggi. Ada malaikat pengatur bintang-bintang, langit ya. Itu di kitab Nabi Idris ada tuh. Jadi ada malaikat banyak ya semesta alam ini. Nah, ini malaikat muqarrabun yang mempertanyakan, kenapa engkau menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah? Nah, di situ kita bisa lihat, walaupun mereka mengklaim, kami kan mencucikanmu, gitu kan, tunduk kepadamu, tapi tetap mempertanyakan kebijakan Allah. Bandingkan dengan akal. Maka makhluk yang paling Allah cintai itu akal. Kalau kita bisa menumbuhkan akal itu dalam diri kita, otomatis kita jadi dicintai Allah Ta'ala. Amin. Karakteristik akal di hadis itu adalah dia berserah diri kepada apapun titahnya. Disuruh datang, datang. Disuruh pergi, pergi. Sesimpel itu. Dia tidak bertanya kenapa harus datang. Dan dia tidak datang, oh ya bentar ya, 5 menit lagi. Enggak. Datang, datang. Pergi, pergi. Itu karakteristik akal. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia tahu siapa zat yang memanggilnya. Kecintaannya yaitu ya, pengenalan itu membuat semuanya berbeda. Ya, kalau kata Rumi, what am I to do but surrender to the will of my beloved, gitu. Kalau orang, ya kalau sudah ada rasa cinta mau diapain ya, kita kan kalau sayang ya sama anak ya, mah beliin apa gitu ya, oleh-oleh, dikejar itu. Ya, apalagi kalau dia lagi sakit gitu, kita ingin membuat dia bahagia. Sama akal tunduk karena dia ingin membuat sang pencipta, Allah Ta'ala, ridho sama dia. Jadi natur akal itu berserah diri. Jadi Islam ini
agama yang luar biasa. Itu dia, kalau kita kerjakan itu semua syariat ya, mulai dari rukun Islam, syahadatnya, sholat, zakat, saum, naik haji, itu semua membangun sebuah kultur mentalitas keberserah-dirian. Dari situ akal kita terbangun. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya ini ada di dalam proses penyempurnaan akal itu di dalam Al-Quran disebut mengikuti milah Ibrahim alaihissalam. Kalau sahabat-sahabat haji atau umroh ke Mekah, itu semua itu bicara tentang jejak-jejak peninggalan Ibrahim alaihissalam. Sa'i itu dari Hajar, Siti Hajar yang di situ. Sa'i dari Safa dan Marwa. Kemudian ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim dan lain semuanya. Kalau kita lihat kehidupan seorang Ibrahim alaihissalam, itu tidak mudah dari kecil. Dia sudah konfrontasi dengan ayahnya. Konfrontasi tentang hal yang sangat fundamental tentang ketuhanan. Pernah menghancurkan berhala, pernah mau dibakar, tapi kemudian Allah bikin apinya dingin. Kemudian beliau adalah orang yang selalu mencari dalam Al-Quran sampai diabadikan simbol-simbol pencariannya. Dilihat bintang, kemudian bintang tenggelam. Aku tidak suka sesuatu yang tenggelam, begitu. Bulan dan lain sebagainya ya. Kemudian tentu saja yang epik adalah salah satunya menempatkan Siti Hajar dan Ismail di gurun kering. Itu dengan perintah Allah Ta'ala. Dulu kan nggak kebayang, ini Siti Hajar juga luar biasa lagi ya istrinya tuh. Baru melahirkan, bawa bayi, Ibrahim diajak ke gurun kering. Dulu itu Mekah itu gurun kering. Jadi dulu awalnya Mekah itu sebenarnya titik Ka'bah itu sudah dimulai sejak Adam alaihissalam. Ya, itu Baitullah itu sudah jadi ketika di daerah situ kan Adam diturunkan di satu tempat di daerah timur, kemudian Hawa di daerah barat bertemu di tengah-tengah. Itu ada tugu monumen tempat pertemuan Adam dan Hawa. Ka'bah udah ada di situ. Kemudian dalam riwayat disebutkan pada saat banjir Nuh itu hancur semua dan yang tinggal adalah gurun yang kering dan gersang. Nah, disitulah Siti Hajar ditempatkan. Ketika ditinggalkan, terus kemudian Nabi Ibrahim mau pergi, bukan misuh-misuh, loh kok aku ditinggal gitu ya. Kalau kebanyakan orang zaman sekarang langsung bikin konfrontasi. Pertanyaan seorang Siti Hajar, karena dia juga paham suaminya seorang yang tertunjuki gitu. Pertanyaannya hebat sekali, cuma begini, apakah ini petunjuk dari Allah? Gitu. Terus Nabi Ibrahim bilang iya. Ya sudah. Oh, kalau begitu Tuhanku tidak akan menelantarkanku gitu. Ini dari Allah bukan? Kalau dari Allah dia pegangannya sama Allah. Kemudian ya itu. Nah, ini ada simbol yang mirip berkaitan dengan akal sahabat-sahabat. Ketika Siti Hajar berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwa, itu simbol harus 7 kali. Kita tuh harus sa'i begitu juga gitu ya. Mirip dengan gerakan tawaf. Hanya dengan sang ibu lari-lari begitu, kemudian muncul air di bawah telapak kaki Ismail. Selalu khas, kalau Al-Quran bicara tentang air, itu bicara tentang hikmah. Nah, hikmah itu pasangannya akal. Karena yang bisa membaca hikmah itu akal. Jadi kalau misalkan kita, aduh apa ya hikmahnya ini, kenapa saya ditipu begini, ya nggak akan kebaca selama akal dalam kita tidak terupgrade. Kenapa dia nggak terupgrade? Habis kurang sabar, habis mengeluh terus. Sholatnya juga asal-asalan, zikir kurang. Ya gimana akal terupgrade? Semua elemen pengupgrade akal itu ada di dalam syariat Rasulullah Muhammad SAW. Sholat yang benar, wudhu yang benar, dimulai dengan wudhu yang benar, sholat yang benar, tambah sholat sunnahnya, baca Al-Qur'annya, tidak hanya tilawah, baca artinya, juga kemudian
dihayati gitu, itu semua efektif mengupgrade akal kita. Plus Allah Ta'ala akan tiap hari kasih supply supaya akalnya tumbuh. Dibikinlah ada ujian ini, bikinlah konflik ini, ya kan? Semua tuh kadang kalau cuma hanya rasio semata, aduh, nggak nyampe. Gimana? Hitung-hitungannya. Uang habis nih gaji, padahal baru tengah bulan. Ya. Tapi sudah berjalan sekian bulan, suka ada aja gitu, itu apa namanya, rezeki itu. Banyak tuh kejadian seperti itu. Banyak yang testimoni, nggak tahu ya, saya kalau dihitung-hitung katanya pendapatan nggak nyampe, tapi anak 3 misalkan ya, tapi kok bisa ya hidup semua gitu ya. Jadi kalau pas butuh pas ada katanya gitu, ada aja ya jalan keluarnya. Nah seperti itu. Itu proses upgrade akal gitu. Karena kita tuh harus ada dalam situasi di mana akal pikiran ini itu harus dibuat mentok. Sebelum itu dia selalu akan berjaya, berdikdaya bahwa oh I'm in control of everything. Well, we're not. Just admit it, we're not. Gitu. Kita tuh nggak bisa. Kita tuh hakikat yang fakir, butuh pertolongan, tidak hidup ya sama sekali kalau dia tidak berikan kehidupan. Semua elemen dalam diri kita dia pinjamkan semata-mata. Ketika dipinjamkan, nah harusnya digunakan sesuai dengan peruntukan dia yang meminjamkan begitu. Jadi sahabat-sahabat, pengeringan di dalam kehidupan itu sebuah keniscayaan. Tanpa itu si akal nggak akan tumbuh. Walaupun PhD-nya berendeng ya, tapi begitu dihadapkan dengan urusan rumah tangga, gonjang-ganjing ini, tetap melempem. Karena kalau akalnya shrinking, jadi akalnya nggak seimbang. Akal rasio ya berkembang, tapi yang kita maksud di sini adalah akal jiwa. Kemampuan untuk meraih hikmah, kemampuan untuk membaca nih, iqra, itu hanya akal jiwa. Selama itu tidak berkembang, kita akan selalu terpontang-panting ya di dalam sapuan gelombang takdir Allah. Kita selalu morat-marit gitu, kelimpungan untuk mengikuti ini karsa Allah seperti apa sih, bingung. Nggak kebaca. Selama nggak kebaca dia akan gelisah. Selama gelisah, kekhawatiran muncul terus, ya tidak akan mutmainnah. Gitu. Tapi kalau orang sudah paham, dia paham. Oh, kenapa dibuat ada perang saudara sekalipun? Kenapa dibuat pandemi? Kenapa perusahaannya dibuat pilot misalkan ya? Tapi dia lihat, ada sisi lain. Karena kata Rumi begitu kan, seperti hukum alam ya, atau hukum kekekalan energi gitu. Sesuatu yang diambil itu sebenarnya dia kasih yang lain dalam bentuk yang lain. Cuma kadang hawa nafsu kita kekeh gitu, pengennya yang itu. Kalau kata Rumi gitu, kita we'll keep knocking on one door, gitu terus, ya Allah, berdoa terus, memohon agar pintu itu terbuka. Padahal yang dia bukakan pintu lain, 100 pintu lain. Tapi kita nggak mau lihat ke kiri, ke kanan, pintu yang mana. Nah, akal tuh membaca, dia punya kemampuan untuk baca and work with the flow. Untuk bisa bertasbih. Gitu, karena pada akhirnya kita mesti bertasbih, sahabat-sahabat. Jadi, kita semua pasti sedang dalam kondisi terperangkap oleh kegelapan tertentu. Kegelapan itu menjadikan kita tidak nyaman dalam kehidupan. Barangkali sebuah konflik tertentu yang sedang kita hadapi, barangkali sebuah sakit tertentu, apa hal-hal yang kita anggap sebagai musibah lah, yang kita nggak nyaman, atau kita harus mendera sakit hati menjalaninya. Nah, ini doa ini kata Rasulullah suatu ketika sahabat duduk bersama Rasulullah, lalu baginda bersabda, maukah kamu aku beritahu suatu doa? Jika kamu membacanya, kalau tertimpa kesusahan dan musibah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Ini doa terkenal. Doanya ini,
Ini dikutip ada di dalam surat Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya 87 kalau tidak salah. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Itu doa Nabi Yunus ketika dia ada di dalam perut paus. Ya, tapi bicara tentang ini, coba kita lihat ini deh suratnya supaya kita dapat konteks ayat ini ya. Coba share screen yang lain. Boleh dilihat Al-Qur'annya surat ke-21. Nah, ini dia. Ayat 87 Al-Anbiya. Nah, ini menarik ya. Di dalam surat ini Nabi Yunus tidak disebut sebagai Yunus. Coba lihat ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zannun, jadi zunnun disebutnya. Kalau zun itu biasanya artinya sesuatu yang memiliki. Jadi disebut zunnun, jadi sesuatu yang memiliki nun. Hebat sekali. Nun ini dalam khazanah, jadi huruf hijaiyah itu ini simbolik ada titik di dalam sesuatu wadah yang belum keluar gitu. Ketika dia pergi dalam keadaan marah tuh, jadi ya ini kita banget. Kita pergi dalam keadaan marah, menyangka bahwa Tuhannya akan menyulitkannya. Dia berdoa dalam keadaan itu. Jadi ini doa yang Rasulullah. Jadi kita marah sama Tuhan, cuma nggak mau ngaku aja, atau nggak sadar gitu ya. Marahnya bentuknya ya berupa ketidaknerimaan dalam hidup. Cuma tidak berani melontarkan secara lisan, cuma hatinya ngedumel banget gitu. Kok aku dikasih yang begini? Kok doaku lama banget nggak dikabulkan? Kenapa aku udah susah dibikin susah lagi? Gitu. Allah kan maha mendengar hal yang halus. Ya, Masya Allah, na'udzubillah. Kita sering marah kepada dia. Marah itu karena kita punya satu keinginan A, yang Allah beri yang lain. Kalau B mending agak deket sama A, B, C urutannya. Tapi Z atau sesuatu itu marah kemudian. Marah tuh gradingnya macam-macam gitu. Kemudian bisa jadi suatu mengeluh juga itu suatu kemarahan dalam grade tertentu gitu. Karena kita seolah-olah tidak menerima apa yang ada gitu. Jadi boro-boro bisa bersyukur, nerima saja susah. Nah, ini kondisi ini dalam keadaan marah dan kemudian menyangka kami menyulitkannya sudah. Jadi itu ada sebuah zone, ada sebuah suuzon kepada Allah Ta'ala bahwa kok aku makin dibuat sulit begitu. Nah, itu kondisi kegelapan. Nah, di kondisi itu kata Rasulullah, wah ini yang bermasalah nih kita nih akal. Maka lihat kalimatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi diawali dengan penegasian, tidak ada Tuhan selain Engkau. Artinya apa? Ketika kita marah sama Allah Ta'ala dengan pengaturan takdirnya, sebenarnya pada saat yang bersamaan, ada ilah-ilah lain yang tengah mengatur kita. Gengsi kita tengah diatur oleh ego kita. Itu kekuatan lain yang mengatur kita. Kita nggak sadar, itu menjadi Tuhan kecil buat kita. Nah, definisi Tuhan adalah dia yang mendominasi kita seharusnya. Tapi ketika kita didominasi oleh amarah, didominasi oleh dendam, didominasi oleh cemburu, dengki, didominasi oleh keinginan untuk dihargai orang. Sedemikian rupa begitu dilecehkan seolah-olah waduh marahnya minta ampun. Kita dikendalikan oleh elemen-elemen itu. Nah, maka doanya adalah la ilaha illa anta. Tidak boleh, la ilaha illa. Tidak ada ilah kecuali Engkau. La ilaha illa anta. Kemudian subhanaka. Nah, kita ingat dulu pertemuan berapa tuh? Kalau kita bicara tasbih subhanallah, itu bertasbih, itu kan sabaha itu artinya mengalir. Ingat ya, kalau
bayangkan selembar daun dialirkan di sungai. Dia bisa mengalir karena si daun nggak berenang. Apalagi berenangnya berlawanan arah gitu. Jadi ada elemen kepasrahan di situ. Ada elemen dia matikan. Ya. Jadi subhanaka itu bisa bertasbih begitu kita si ego dimatikan. Jadi kita pertama harus mengidentifikasi untuk bisa la ilaha illa anta itu pun suatu effort tertentu dan butuh rahmatnya. Selama kita tidak sadar ada berhala tauhid ilah tertentu yang tengah menguasai hati kita, selama itu zikir kita la ilaha illallah hambar karena nggak kena pada sasaran. Kemudian Allah akan treatment kita. Kemudian kalau kita mau, ya Allah silahkan bersihkan, nanti di treatment lagi. Biasanya ada fenomena lain yang menunjukkan bahwa betul hati kita tengah dalam kuasa tertentu yang bukan Allah. Gitu. Nah, baru kemudian kalau begitu sudah diidentifikasi, dia baru bisa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan mengakui bahwa kita zolim. Zolim itu by definition Al-Quran adalah orang yang tidak bertaubat. Zolim itu tidak, taubat adalah menghadapkan wajah kita pada Allah Ta'ala. Jelas ketika ada ilah-ilah lain yang kita izinkan menguasai diri kita, kita tengah tidak menghadapkan wajah kita kepada Allah Ta'ala. Gitu. Makanya tuh yang doa iftitah tuh, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus sama. Waduh, itu udah doa. Kalau orang udah sampai makom sir. Setelah makom qaul ada lagi makom sir. Udah sudah ma'rifatnya demikian dalam. Tapi itu Rasulullah ajarkan supaya jadi target kita. Jadi kita masih belajar tuh ke situ. Untuk bisa bilang ini wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya salatku, ya, hidupku, matiku untukmu, gitu. Kan kita masih mencoba ke sana. Gitu. Jadi inilah, jadi kita sedang di-upgrade akal kita. Kalau selama itu tidak difahami, tidak dilanjutkan, hikmah nggak akan kebaca. Hikmah itu juga ada al-haq. Kebenaran tidak akan terbaca di situ. Padahal nanti di alam yaumil mizan, di dalam Al-Quran dikatakan timbangan di hari itu adalah al-haq. Jadi sejauh mana kita bisa membaca, berapa persen bisa membaca al-haq dalam kehidupan selama penggal kita waktu di dunia ini, itu yang dikumpulkan sahabat-sahabat. Kan ngeri ya, kalau kita hanya hidup, hanya menuruti ya sekadar seperti al-an'am gitu. Al-an'am dalam Al-Quran bilang kayak binatang ternak, ya cukup ada rumah, berkembang biak, punya cucu, terus meninggal. Tapi hikmahnya nggak kebaca gitu. Kenapa kita dilahirkan di keluarga itu? Kenapa ada konflik itu? Kenapa anak kita dibuat begitu? Kenapa pasangan kita dibuat begitu? Miss semuanya. Sehingga kita kehilangan kesempatan mengenal dia yang tengah memperkenalkan dirinya kepada kita secara spesifik dan berbeda-beda di dalam kehidupan setiap insan. Walau alam, kita pertajam dengan diskusi ya. Ini ada yang masuk nih dari Mbak Firosa. Bener katanya, dulu aku pernah sampai pada titik kecewa. Sebelum Allah membuka akal, aku melihat hikmah. Sekarang malu. Ya Mbak Firosa, coba di unmute nih Mbak, biar lebih dalam nih. Waktu itu apa yang terjadi kalau boleh tahu? Terus hikmahnya apa? Supaya ini kan nih ada contohnya nih, tuh langsung. Mbak Firosa bisa di-unmute, Mbak? Ya, silakan. Iya. Ya. Ya, dulu sih maksudnya yang mungkin itu ya, saat kita pengen kok kayaknya sholat begini aja gitu kan. Terus kok kayaknya makin banyak ujian lah segala macem, makin so far sih kalau ujian ekonomi dunia kayak gitu sih nggak terlalu ya. Cuman kok kayaknya ada hal lain lah.
ujian-ujian lain yang di luar itu gitu, yang aku ngerasa nggak adil gitu lah. Dan di situ tuh aku ngerasa sampai titik di mana sempet aku juga nggak mau sholat gitu, tapi nggak mau sholat, aku tuh takut di akhir waktu, tapi aku sholat juga gitu. Oke. Sempat kecewa sama Allah katanya. Kecewa. Apa perasaannya waktu itu dianggap, waduh, gimana coba biar kebayang? Halo? Ini hilang ya, Mbak Firosya? Ini Mbak Vi yang hilang atau saya yang hilang? Yang lain bisa dengar suara. Teh Ayu bisa dengar suara saya, Mbak Ayu? Saya dengar Teteh, Teh. Oh, iya Mbak. Mbak Firosya yang hilang nih berarti. Oke, ya alhamdulillah ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau berbagi? Udah kedengaran? Ya. Maaf, sinyal aku. Oh iya, udah kedengaran, nggak apa-apa. Iya. Ya, jadi pernah sampai kecewa banget sama Allah. Banget. Sampai pada titik tuh aku ngerasa Allah tuh jahat banget gitu. Kayaknya ngapain aku selama ini sholat, tapinya tuh kayak nggak didengar gitu. Tapi aku nggak butuh, aku merasa gini, ya Allah, aku nggak kekurangan ekonomi aku, tapi nggak butuh yang kayak gini juga gitu kan. Aku merasa aku tuh pengennya imbang lah gitu, kok ini kok nyakitin banget gitu, sampai tuh kayaknya hati aku bener-bener hancur, remuk banget, sampai di situ kayak nggak ada harapan gitu, maksudnya ya ampun Tuhan tuh kayak nggak denger lah pokoknya gitu, sampai pada titik dimana aku tuh ngerasain sholat aja kayak aku ngerasa sholat gitu, tapi aku nggak mau berdoa sama dia gitu, marah gitu. Di-trigger soal apa sih Pak waktu itu? Kalau boleh tahu di-trigger apa gitu? Apa ya perasaan? Ya. Peristiwa apa yang bikin sangat down banget gitu sampai kecewa sama Allah? Kalau boleh share ya. Itulah biasalah rumah tangga gitu kan. Oh iya. Dan memang itu tuh tidak mudah. Dan itu tuh udah benar-benar hal titik terparah gitu ya. Mungkin cuman pada suatu saat setelah aku benar-benar kayak gitu, tapi aku bilang tetap sholat, cuma aku nggak mau berdoa gitu, masih gengsi lah, masih karena benci gitulah gitu. Sampai pada kalau nggak sholat juga takut ya. Gitu, sampai aku juga nggak sholat juga ngeri juga, ya Allah, ngeri makin parah gitu kan, makin parah gitu kan. Terus sampai aku sholat aja tetap, tapi aku nggak mau berdoa gitu. Habis sholat udah selesai gitu, sampai pada titik berapa kali seperti itu. Dan akhirnya tuh suatu malam tuh yang memang aku tuh nggak bukan pada saat lagi sholat gitu, dan sholat malam pun aku nggak pengen gitu kan, karena udah capek nangis sholat malam gitu, udah sampai pada titik itu gitu. Akhirnya tuh aku cuman malah yang aku lihat saat penat itu, aku bukan lihat ke hal itunya gitu, bukan lihat ke hal sisi keagamaan gitulah. Cuma yang aku lihat justru malah sisi keduniaan yang mungkin logika ya Teh, yang logikanya yang aku kuatin gitu, karena kan memang perasaan perempuan kan banget-bangetan gitu ya. Terus saat aku ngingetin sisi logikanya itu, aku ngerasa feel-nya tuh beda gitu. Aku ngerasa Evi ngapain kayak gini gitu. Itu tuh nggak seperti kayak gini gitu, nggak bakal mati gitu loh. Dan mesti berubah gitu kan. Terus dia bilang nggak ada jawaban sendiri gitu dalam hati aku. Terus aku bilang lama-lama akhirnya oh iya ya, gue juga nggak mati kok kalau dengan masalah ini gitu, toh semua masih bisa makan, masih bisa tidur. Gitu. Terus akhirnya aku ngerasa
ya udah gitu. Sampai di situ justru aku malah tenang gitu. Jadi dari dilihat dari ke dunia, oh anak-anak masih sehat semuanya Yes, gitu. iya, iya, Oke iya, gitu, iya. everything oke gitu. Iya, Akhirnya iya, iya, iya. aku baru di situ ngelihat kayak, oh iya mungkin aku harus bersyukur di sini gitu. Walaupun masih benci, maksudnya masih bete gitu ya sama Tuhan tuh, yang masih masih gimana kehelnya masih. Akhirnya tapi karena ngelihat physically so semuanya oke gitu, akhirnya ya mungkin dibuka ini lewat Allah, lewat situ gitu. Akhirnya lama-kelamaan berpikir positif. Akhirnya terus tetap akhirnya aku sholat lagi, mohon ampun lagi gitu kan. Sampai aku sholat tobat lagi. Akhirnya tetap aku Alhamdulillah. jalani lagi hal-hal Iya. sholat itu. Makin lama makin hari aku justru malah nggak kepengen mikirin hal dunia gitu. Aku cuma malah pikirin, oh gimana sih pengen deket sama Tuhan tuh gitu. Kayak apa sih? Kayaknya kok orang-orang kalau yang udah deket sama Tuhan tuh auranya enak aja gitu yang aku lihat ya. Terus kayaknya nggak ngerasa kekurangan gitu. Nah dari situ tuh aku ada aja celah-celah yang memang Allah bukain gitu lewat. Akhirnya bertemu si Anu, si ini, si itu, sampai pernah aku nggak kenal sama sekali itu reseller dari mana gitu. Yang akhirnya belanja di toko aku, yang akhirnya dia cuma bilang, Mbak Evi, kamu kuat ya. Dengan kata-kata itu aja aku bingung dia siapa gitu. Iya, Aku iya, nggak iya. kenal dia, dan tiba-tiba Tuhan datengin dia tuh tiba-tiba, kamu kuat, kamu pasti berhasil lewatin semuanya. Jangan pernah pokoknya aku sampai bengong. Ibu, aku sampai tanya sama ibu siapa gitu. Ibu emang tahu aku lagi kayak gimana, padahal aku cerita pun enggak gitu. Terus dia cuma senyum gitu. Cuman akhirnya sampai situ, oh jadi ada spirit lagi gitu. Akhirnya dia aja bisa menunjuk aku gitu, kalau bukan hatinya dia yang suci ya, bersih gitu ya. Walaupun so far tuh nggak yang berjilbab, nggak yang bukan orang yang terlihat seperti alim kayak gimana. Justru biasa aja gitu, ibu-ibu yang memang dia Islam juga, cuman aku dari situ aja langsung kesentuh Kena gitu. ya apa yang dia katakan. Kena banget gitu. Iya, betul. Akhirnya dari situ ya alhamdulillah makin kesini makin dikasih jalan baiknya sama Allah, dan sekarang aku ngerasa malu kalau ingat itu sama Allah. Ya Allah, malu banget gitu. Cuman bersyukur juga sih dikasih hal seperti itu, jadi kayaknya ada pengalaman benturan ya yang bikin remuk banget, remuk yang memang sekarang kalau ngelihat orang sedih aku ikut bersemangat buat dia gitu. Apapun berarti masalah dia gitu. ada sesuatu yang tumbuh di situ, ya kan? Ada sesuatu yang bertumbuh di situ. Ada yang sekarang kalau ngadepin itu lagi ada mentalitas yang berbeda gitu. Ada kekuatan yang lain yang tidak sama. Kalau dulu masih terpuruk kalau nginget itu, sekarang gitu kan. Ada akal yang tumbuh di situ ketika dia dari dalam ada dialog kan? Ada dialog tuh kan. Jadi kalau orang Belanda bilang itu relativeren. Jadi kita mesti merelativasi jadi semua keadaan tuh. Kalau kata Rasulullah tuh ya, kalau kita lagi terpuruk gitu, lihat orang yang di bawah kita itu suka banyak biasanya. Ya kalau mau gampang nih ya, untung kita nggak ada di tempat konflik perang saudara misalkan ya, boro-boro bisa ke mall atau ke mana. Hidup tuh ya di Ethiopia misalkan sekarang, atau di Syria. Anak keluar bisa kena bom, atau di Palestina ya. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang tidak jauh dari kita juga lah. Saya juga punya pengalaman tuh dulu kalau lagi nangis lagi ngeluh-ngeluh, aduh ini ngurus anak 2 capek, ya Allah. Ya anak lagi yang satu 4 tahun, satu 2 tahun sering sakit gitu ya kadang. Suatu saat cara Allah menjawab keluhan saya tuh. Jadi ada pertemuan ibu-ibu gitu ngopi-ngopi, tiba-tiba ada ibu-ibu bawa masuk anaknya yang ada di kursi roda. Jadi anaknya itu punya kelainan jantung, jadi dia mesti kemana-mana pakai selang oksigen. Anaknya 2, lihat dia betapa telatennya ngurusin anak bolak-balik.
aduh masih pakai pampers juga udah besar. Saya dalam hati malu, aku seperti tertampar. Terus kayak Allah tuh bilang, kamu masih ngeluh, ngelihat ibu ini anaknya sakit, dia luar biasa tuh, kayak begitu tuh ya. Jadi kadang kita tuh suka manja gitu ya, jadi rapuh gitu, jadi dikit-dikit ya Allah susah, aduh padahal ya Mbak Ayu ya, cuma gara-gara nggak dapet bakso gitu udah berapa bulan susah kan. Di sini bakso tuh komoditas mewah sekali. Jadi karena kita sudah terbuai oleh sebuah kenikmatan tertentu. Nah, sekalian nih membahas kenikmatan. Tadi ada pertanyaan. Membahas kenikmatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Apakah akal akan terbangun selalu melalui pengeringan, ya kan? Pengeringan itu ujian dalam kehidupan, kesulitan, musibah. Pertanyaannya, bisakah akal terbangun dengan kenikmatan? Sejauh yang saya pahami, hukum Al-Quran nggak ada tuh. Nggak begitu. Akal tuh terbangun lewat pengeringan. Ya, jadi selama hati kita basah sama dunia, nggak kering, ya basah tuh cepet lapuk, cepet lumut, ya kan, cepet berjamur, yang gitu tuh. Banyak penyakit hati yang timbul. Hukum Al-Quran soalnya. Contoh ya, pengeringan. Ini di Hajar Ismail, keluar air Zam-Zam. Pengeringan juga, semua kisah nabi-nabi itu pengeringan, banyak semua pengeringan semua. Contoh pengeringan, simbolnya ya. Ini hukum Al-Quran soalnya. Nabi Khidir yang membocorkan perahu seorang nelayan. Itu ada 3 hal tuh kan di surat Al-Kahfi itu. Jadi perahu dibocorkan. Itu kita banget tuh. Perahu itu lambang raga, jasad. Tempat kita jalan nih, raga yang tadinya sehat, fitness terus dibikin sakit. Kena autoimun, kena ini, itu terpuruk. Lagi dibocorin. Karena sedang dibuat fokus pada saat itu. Teman saya nih kejadian. Ya, tiba-tiba kena. Yang tadinya sehat, tiba-tiba sehari bisa meriksa 200 pasien, ini 2 pasien aja ambruk. Dan dia mesti dipindahkan ke suatu tempat tertentu. Wah, luar biasa. Tapi dia bisa testify, seandainya saya nggak dikasih sakit, saya nggak tahu kemana sekarang. Tenggelam dalam kesibukan nyari ini, itu yang nggak jelas. Dia bersyukur katanya, dengan sakitnya saya jadi lebih bisa fokus memasuki usia 40-an tahun gitu. Alhamdulillah. Ada yang begitu. Ada yang dibocorkan berupa yang biasanya dari kecil bintang pelajar, ranking 1 terus ya, berprestasi ya. Tiba-tiba kerja punya masalah sama kantor. Terpuruk. Seolah-olah jadi susah. Nah, kayak gitu. Jadi dipaparkan oleh suatu kondisi di mana yang tadinya dia bisa lenggang kangkung, melalui itu dia susah. Dan macam-macam. Coba sahabat-sahabat pasti pernah deh ngalamin itu, terutama ini it's a privilege. It's a privilege proses untuk orang yang benar-benar mencari Allah. Dan siapa yang mencari Allah? Allah yang Maha tahu. Yang Maha tahu hati kecilnya orang gitu. Oh, dia mencariku. Dia proses itu. Bisnisnya dibikin tutup. Ya, macam-macam lah. Bisa lewat bencana alam, bisa lewat ditipu orang. Ya, bisa lewat resesi ekonomi dunia. Allah punya 1001 cara. Tapi itu, ya, by definition Al-Quran, kita bicara nikmat ya. Itu nikmat Allah Ta'ala. Nikmat itu adalah sebuah pemrosesan supaya kita digiring ke Shiratal Mustaqim. Karena Shiratal Mustaqim itu, by definition di surat Al-Fatihah, jalan orang-orang Shiratal Ladzina an'amta alaihim, yang diberi nikmat. Jadi yang diproses hidupnya sedemikian rupa. Kenapa dikeringkan? Karena kita terlalu banyak komponen air dalam diri kita. Terlalu basah oleh dunia. Dikeringkan. Di Quran tuh bicara banyak pengeringan. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Gitu ya. Itu di surat Yusuf. Ya, banyak itu. Jadi, apakah lewat harus pengeringan?
hukum Al-Quran berkata demikian, dan hukum kehidupan. Rasulullah pun berkata kalau orang tuh diuji keluangan cenderung lalai, gitu Mbak Eva. Wallahu alam. Ada yang lain yang mau menyampaikan barangkali, yang berbagi pengalaman atau pernah dikeringkan terus kemudian wah ada sesuatu yang didapatkan dari proses pengeringan itu. Wah, itulah biar kita semua meraup ininya inspirasi. Ya, silakan Mbak Zulfa. Ya, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih kecil ya, ini pengalaman masih kecil. Itu pernah sampai merasa, kenapa sih saya kok punya ibu kayak gini gitu. Kenapa ibunya emang? Iya, kalau saya tuh dulu waktu masih kecil kayaknya sering dibully gitu ya sama ibu sendiri. Oh gitu. ya? Jadi, contohnya gimana contoh? Jadi gini, contoh nih misalnya, kalau anak-anak lain kan biasa main gitu ya, biasa main itu ya mainnya main permainan tradisional gitu. Kayaknya kalau ibu-ibu lain kan kalau anaknya pulang ya udah biasa aja gitu kan, paling suruh mandi apa gitu. Kalau saya enggak, kadang-kadang tuh kalau si mama lagi tanang kali ya, saya juga nggak tahu. Itu langsung ambil raket dipukul. Ini tuh raket tenis, iya. Masya Allah. Benar itu. Jadi saya mengalami itu. Itu dan terus juga mengalami sampai kayaknya kok dibedain ya sama adik sendiri gitu loh. Apa jangan-jangan saya anak tiri gitu? Apa kalau adik nggak begitu, nggak dipukul sama raket gitu? Enggak, terus malah kadang kalau kita nggak jagain adik kita yang diomelin ya. Maksudnya saya tuh sampai diginiin, adik kamu kok nggak diajak main gitu? Nah, terus ntar kalau mainnya pulangnya agak kelamaan gitu kan, ntar abis itu saya deh, adiknya nggak dimarahin tapi saya. Nah pokoknya saya jadi yang pasang badan gitu. Ngerti. Nah, jadi dibedain ya. Terus kalau misalnya ibu saya butuh apa-apa, misalnya butuh nih, dulu kan ibu saya itu aktivis. Jadi banyak sekali kegiatan dan mungkin karena dia riwuh atau apa pelampiasannya itu siapa nih yang bisa dimarahin di rumah gitu kali ya. Nah, kalau dia lagi Mbak Zulfa. Wah, mungkin saya si gitu. Tingdak ya. Aduh, kasihan sekali ya. Yang bakalan jadi korban gitu ya. Masya Allah. Jadi itu sampai besar begitu? Iya, sampai saya gini loh, sampai gini ya Teh. Aduh, saya tuh sampai merasa gini. Waktu masih kecil nih ya, saya sampai terinspirasi pengen ngambil sebilah bambu, bungkus baju saya pakai spray atau selimut, mau pergi mengembara. Mau kabur. Iya. Terus kenapa nggak jadi? Di pikiran masa kecil saya ya. Saya juga dulu mau kabur soalnya. Iya. Iya. Kenapa nggak jadi itu? Oh gitu. Iya. Parah Masya ya. Allah. Nah, terus udah gimana gitu bisa berdamai dengan itu? Nah, udah mulai besar itu makin parah ya. Hampir nggak ada kayaknya saya merasa bisa belajar di rumah. Jadi saya juga bingung tuh ya. Kenapa Allah kasih saya ranking dan itu malah jadi ibu saya membebani saya dengan gini, ajarin adiknya, ayo ini gitu. Udah deh kamu mah nggak perlu banyak belajar, yang penting adiknya diajarin ya gitu. Jadi setiap PR adik beres dulu, abis itu saya baru pusing kan, aduh kapan ya ngerjain PR saya gitu, paling ngerjain PR-nya di sekolah gitu ya atau apa. Pokoknya sebisa-bisa saya. Nah terus karena juga pekerjaan rumah saya juga bantu ya. Kalau nggak saya bantu nanti mama marah kalau misalnya rumahnya berantakan, dia pulang dari kegiatan apa terus dia lihat, wah berantakan padahal ada pembantu. Tapi ketika aduh itu saya langsung yang dicari, yang disemprot tuh pasti saya. Wow, Masya Allah. Ya. Jadi tuh gimana tuh rasanya menjadi seorang anak yang seperti jadi bahan yang dilampiaskan untuk marah gitu ya kalau orang tuanya lagi stres atau apa di luar kegiatannya apa atau mungkin di rumah lagi ada masalah apa, yang dicari itu malah saya dan nggak tahu apa aja deh. Jadi makan tuh kalau mau makan jadi nggak enak. Jadi kalau kita lagi dimarahin kan kalau mau makan jadi nggak enak. Terus ya jadi sempat terpikir rasa-rasa seperti itu tadi Teh, mau pergi buntel baju pakai itu mengembara gitu. So, sekarang sudah menikah kan? Sudah berkeluarga. Berubah nggak Ibu? Ya justru ibu saya kan ya berubah banget ya. Jadi gini, kalau menurut saya tuh saya mendapat banyak kebaikan di masa saya remaja, dewasa sampai saat ini alhamdulillah
mungkin saya pikir karena ketahanan saya bertahan di situasi yang seperti itu. Di rumah sudah digembleng seperti itu. Jadi gini, Ya, kalau jadi saya belajar mengambil hikmah ya. oke, Mungkin ya. kalau saya bandingin sama teman saya. Jadi mama tuh dulu Mm-mm. sering membandingkan saya dengan tetangga depan Mm-mm. rumah gitu ya. Kamu lihat dong dia, kalau ini begini gitu. Padahal teman saya tuh nggak pernah diomelin mamahnya, nggak pernah ini gitu. Dan rankingnya di bawah saya gitu. Tapi kenapa selalu mama suruh lihat dia gitu loh, suruh ini kan biasa begitu kan. Nah seperti itulah kayaknya jadi anak yang kok kayaknya mau ganti ibu deh, gitu sempet itu. Kayaknya enak ya kalau punya ibunya dia gitu. Kok begini, saya pokoknya sampai kayak gitu saya. Nah, cuma saya nggak tahu bagaimana, saya tuh selalu cium tangan kalaupun saya dimarahin apa gitu ya. Jadi ada satu rasa di mana kasihan mama mungkin dia memang capek. Jadi saya tuh nggak pernah ya kalau mau tidur nggak cium tangan dulu. Kalau mau tidur tuh saya selalu dari kecil membiasakan diri cium tangan. Terus saya selalu bilang, bagus. maaf ya kalau hari ini saya ada salah, maaf ya Ma gitu. Padahal itu udah bagus. Alhamdulillah anak baik. Dulu begitu tuh Teh. Jadi itu tuh membuat batin tuh sebenarnya menangis gitu ya. Tapi prakteknya tetap ambil tangannya mama gitu. Kalau malam mau tidur, cium tangan saya. Kalau ke warung aja Teh, saya pasti pamit. Mau ke warung nih, misalnya disuruh sama ibu saya ya, kamu beli telur. Baiknya. Beli ini gitu ya. Padahal ibu saya tuh nyuruhnya dalam keadaan marah gitu loh. Biasa kan, lagi stres mungkin dia terus marah. Ya beli telur, habis nih, masa nggak ada yang beli gitu. Cepet-cepet deh saya keluarin sepeda mini mau ke warung. Nah sebelum ke warung itu saya pasti cari ibu saya di mana, Mah pamit mau ke warung gitu. Padahal ibu saya lagi marah. Tapi ibu saya walaupun tangannya entah bagaimana melambai-lambai apa, saya pasti ambil cium tangan. Baru saya ke warung gitu. Iya. Jadi itu, dan dari situ tuh Teh, saya mendapat keajaiban banyak banget. Jadi dengan digimanain itu, saya merasa dalam hidup saya tuh, ya Allah tuh nggak diam gitu loh. Jadi kayak kalau kayak cerita bawang putih gitu ya, kalau dia diomeli, ternyata dia ya itu ada hal-hal baik yang akan dia terima gitu setelahnya. Gitu. Itu saya pernah mengalami saking sering ya istilahnya itu kalau sekolah juga gitu ya, pagi-pagi gitu ya. Biasanya kan kalau anak lain tuh pagi-pagi bisa disediain makan sama orang tuanya misalnya gitu ya. Kadang kalau mama saya lagi capek kan, mama udah di kamar aja sama papa gitu. Terus mama suka bilang begini, ya udah kamu ntar kalau mau sekolah beres sendiri ya. Beda banget kalau sama adik saya. Kalau adik saya pasti mama tuh beresin. Nah kadang kan sekolah beda tuh ya. Saya waktunya dapat masuk pagi, adik saya dapat siang gitu kan. Nah jadi kalau pagi tuh berarti saya nih udah mesti begini udah kebayang di kepala gitu harus apa. Jadi pak sebelum berangkat siapin makan sendiri atau apa, terus ngetuk kamar tuh karena ibu saya nggak keluar, ketuk kamar, mama berangkat ya, pamit ya gitu. Itu di meja saya udah masakin nasi sama telur atau apa gitu. Saya bilang gitu. Nggak dijawab pun saya bilang pamit ya Mas, assalamualaikum, udah berangkat. Nah berangkat tuh jalan kaki naik bus begitu Teh, sempat saya hampir kecelakaan ya Teh. Itu ada pengalaman saya pas saya menyeberang itu ada Kopaja lewat dan jadi itu 2 jalur ya jalannya. Nah itu ada Kopaja lewat dan saya hampir dihantam motor gitu loh. Dan qadarullah itu motornya tiba-tiba berhenti mati mesin. Masya Allah. Ya. Iya, dan itu saya sampai diliatin sama orang-orang yang lagi mau nunggu bis juga sama gitu ya. Mereka bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi mau kerja pagi-pagi gitu. Mereka sampai bengong dan termasuk yang naik motor itu. Dia sampai bengong, dia bilang dia tuh nggak akan bisa ngerem. Tapi tiba-tiba mesinnya mati, cetek gitu, nggak bisa. Gitu. Dan itu keajaiban menurut saya. Saya sampai dipinggirin sama orang-orang gitu, dipinggirin terus motor itu pun pinggir gitu sampai bertanya-tanya kepada saya gitu. Neng, nggak apa-apa Neng. Neng, nggak apa-apa. Terus si abang motor ini bilang begitu, motor saya barusan
aduh saya nggak bakal sempat ngerem gitu, tapi mati mesinnya gitu. Dan itu saya merasa sebuah keajaiban gitu ya Allah kasih, dan banyak sekali. Jadi saya udah merasakan banyak deh, kalaupun saya rasa apa yang perbuatan ibu saya dulu-dulu gitu ya, sekarang-sekarang nih saya merasa banyak hikmah yang saya ambil gitu. Oh mungkin itu pelajaran supaya nggak begini, nggak begitu gitu ya buat diri saya gitu. Terus juga apa pelajaran kesabaran yang nggak jadi apa merantau pergi dari rumah gitu. Nggak jadi kayak gitu, itu malah jadi istilahnya Allah kembalikan kepada saya itu berupa kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Nggak sering belajar. Tapi Allah kasih ranking. Jadi kalau misalnya pas ranking ngasih piagam ke ibu saya, "Mah, nih kok sekolah kasih saya juara nih, alhamdulillah." "Wow, keren, hebat," kata ibu saya. Senang lah ibu saya gitu. Ntar habis itu dikasih jajan, "Kamu mau makan nggak di AHA atau di Swensen atau di mana gitu dulu yang restoran-restoran ngetop di Jakarta." Nah, itu buat saya udah kemewahan teh. Jadi digituin aja sama ibu saya itu udah kemewahan. Padahal saya nggak pernah belajar, nggak pernah apa. Allah kasih itu kayak bisa aja jadi ranking, jadi apa, dan itu menyenangkan ibu saya. Sehari itu tuh buat saya udah kayak surga gitu. Ya Allah, kok mama neraktir aku baik di banget gitu ya. Iya. Nah, itu dan hikmah-hikmah di belakangan setelah kita dewasa tuh banyak. Jadi apa mungkin saya nggak bisa ceritain lebih lengkap ya, banyak sekali saya rasakan ya, alhamdulillah saya merasa ya mungkin Allah kasih itu karena dulu saya menabur hal-hal yang saya tahan itu. Saya berusaha menyabarkan diri gitu untuk mengerti, oh ibu saya kayak begini, oh begitu teh. Dulu Mbak Zulfa kan pernah sampai berpikir aku pengen ganti ibu. Kalau sekarang gimana? Mau diganti nggak? Enggak, malah gini ya, saya tuh merasa saya pernah ya punya teman sebangku waktu SMA, dia tahu persis bagaimana dibulinya saya. Dia tahu persis bagaimana menderitanya saya tuh waktu saya SMA ya. Terus sekarang dia jadi psikolog. Dan dia sering memakai contoh saya dari cerita-ceritanya. Walaupun disamarkan, tapi saya selalu tahu dan dia selalu bilang ke saya, "Sorry, itu tadi kan dirimu waktu itu gitu, waktu masih remaja. Ya nggak apa-apa gitu ya." Wow, Masya Allah. Dia bilang begini ke saya, punya apa seorang teman tuh yang punya ibu yang bagaimana begitu ya, pokoknya dia sampai ceritakan bagaimana. Terus saya langsung bilang, salah tuh, ibuku tuh nggak seperti itu banget. Padahal sebenarnya iya benar apa yang dibilang dia. Tapi saya ada perasaan nggak suka kalau orang lain yang ngomong gitu loh. Gitu. Walaupun dia psikolog, untuk menyampaikan cerita atau hikmah gitu, pembelajaran lain, tapi saya nggak suka, jadi tetap saya protes. Iya sih, padahal benar apa yang dibilang dia gitu, kejadiannya benar, tapi saya tetap nggak mau kalau dia yang ngomong. Jadi tetap saya bilang, enggak, ibuku nggak kayak gitu. Tetap ngebela ya, tetap ngebela ibunya, Masya Allah. Iya, tetap membela. Padahal waktu kecil saat merasakan saya bagaimana itu. Mbak Zulfa, terima kasih ini. Waduh, luar biasa, alhamdulillah. Tentunya nikmat ya. Ini contoh ya, sahabat-sahabat. Contoh bener nih. Al-Qur'annya ada pengeringan. Simbolnya ada dalam Al-Qur'an bilang perahu dibocorkan. Itu tadi ya. Perahu dibuat. Ini Al-Quran bicara nih. Al-Qurannya ada, ini ada kitab kehidupan. Terima kasih Mbak Zulfa sudah berbagi. Buat kita, buat Mbak Zulfa itu ibu. Dia harus dikeringkan lewat ibunya gitu ya. Kalau orang lain kok ibunya baik gitu. Jangan kan sama orang lain, sama adiknya saja berbeda kok. Ya begitu ya Mbak Zulfa ya. Jadi dia, tapi akhlaknya luar biasa gitu. Walaupun marah, ibu tetap cium tangan. Keluar, saya pikir itu ya Allah mengganjar. Buat kita mungkin berbeda-beda ya. Mungkin pasangan yang ngeselin. Tapi begitu kita masih tetap berjuang, masih bisa cium tangan, masih bisa bikinan kopi, masakin ya. Atau orang tua ya, bisa, atau adik, kakak gitu. Ada aja tuh sumber-sumber yang bikin kita tuh, gitu ya. Bikin makan hati. Dikeringkan di situ. Jadi ada, Allah Maha tahu hot buttons kita apa. Mbak Zulfa bilang, justru itu ternyata itu yang membuat dia bisa
banyak meraih kemudahan dalam kehidupan, dan ada sesuatu yang tumbuh ya. Ada sesuatu yang tumbuh di situ. Ada sesuatu yang tumbuh. Saya pikir Mbak Zulfa juga tidak sendirian. Ada juga waktu itu yang bilang ya, orang tuanya galak banget, tapi dari situ dia belajar untuk jadi tough gitu dalam kehidupan. Nah, apapun itu, nah artinya kan itu ya, Allah itu punya desain sama kita semua. Hidup ini bukan milik kita, sahabat-sahabat. Hidup ini dia punya desain. Allah Maha tahu ya. Kita itu akan bertumbuh akalnya dengan kondisi seperti apa. Maka didesain kehidupan kita. It's by design. Sekarang desainnya ada, ini hebatnya Allah ya, ada desain individual, dari individual itu ada desain regional, dari regional ada desain seluruh dunia, dan yang kadang kelihatannya nyambung sama satu sama lain. Contoh nih, kita sekarang lagi didesain sedunia pandemi. Gara-gara pandemi, usaha turun, kayak gitu. Ada sebuah domino effect dari situ. Seolah-olah dunia ya yang membuat itu. Karena krisis dan lain sebagainya. Tapi bayangkan, apakah dia yang tahu satu lembar daun jatuh di kedalaman hutan saat ini, di kegelapan, di titik mana, dia tidak paham tentang gejolak ekonomi, pandemi, semua yang terjadi? Nggak mungkin ya. Tidak ada satu atom pun yang bergerak tanpa izin dia. Ketika ibu bisa berkata seperti itu, dia izinkan. Kalau Allah izinkan, ini tauhid lagi. Sesuatu yang Allah izinkan, pasti ada banyak kebaikan di dalamnya. Nah, kebaikan atau hikmah, itu hanya bisa dibaca dengan akal kita. Akal hati, akal jiwa. Selama kita tidak bisa membaca itu, kita akan terperangkap dalam rijsun, kalau kata Al-Quran. Suka diterjemahkan sebagai azab atau siksa. Sebenarnya dia tidak menyiksa kita. Tapi ketika kita tidak paham bagaimana Allah mengedukasi diri kita masing-masing, bahwa kadang benih itu harus ditenggelamkan di dalam tanah, buat si benih dia teriak-teriak, aduh gelap. Kadang harus dijemur, dikeringkan. Si benih teriak-teriak, panas, kering. Tapi sang penanam tahu, kalau tidak dikeringkan, dia jamuran, nggak tumbuh. Kalau tidak ditanam di bawah tanah, dia dipatuk burung dan tidak akan tumbuh. Kehidupan yang akan dan telah dan sedang berjalan, semua dalam kendalinya. Akal dalam kita faham. Makanya dulu jiwa bersaksi ketika Allah berkata, Alastu birabbikum. Am I not your Lord? Kata Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Sang jiwa bilang, Bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Dia tahu. Kita tuh sepenuhnya dalam genggaman dia. Dia tahu. Dia yang ngatur rezeki kita. Dia tahu. Dia yang mengatur semua. Dengannya hati tenang. Begitu kita terperangkap oleh gelombang tarikan hawa nafsu yang pengen ngatur-ngatur diri dan kehidupan, di situ kita mulai oleng. Karena kita punya referensi lain Tuhan dalam diri kita. Yang menganggap, oh saya bahagia kalau begini. Kayaknya saya lebih keren kalau begitu. Kayaknya anak saya lebih bagus kalau itu. Padahal Allah punya desain lain. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dengan itu semua? It's a process, yes. Tapi langkah awal, back to basic, terima dulu keadaan yang ada. Bagaimana bersyukur itu diawali dengan penerimaan. Only when we accept things, nanti pintu ke depan akan terbuka. Iringi dengan wudhu dan sholat yang baik, buka Al-Quran dengan baik-baik, zikir. That's the only way. Iman, takwa, dengan takwa semua akan terbuka jalan-jalan. And if that doesn't work, I don't know what can, truly gitu. Karena Al-Quran itu, kalau Al-Quran tidak berfungsi sebagai syifa, nggak tahu deh apa yang bisa lagi berfungsi sebagai obat buat kegelisahan hati kita. Alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi ya. Insya Allah
Semoga bermanfaat nih kajian kita hari ini. Terima kasih Mbak Zulfa sekali lagi sudah berbagi pengalaman pribadinya. Karena waktunya sudah habis. Iya, terima kasih juga Mbak Lin bilang pengalamannya mirip sama Mbak Zulfa katanya. Sama-sama, cuma nggak dipukul pakai raket, cuma dicubit katanya. Masya Allah, semua punya bekas-bekas di dalam diri yang kita belajar memaafkan. Kalau kita tidak punya pengalaman disakiti, tidak pernah ada tumbuh sebuah kualitas kesabaran dan pemaaf di situ. Suatu saat nanti kita akan berbincang tentang ini di surga nanti sahabat-sahabat dan bilang, untungnya kita dulu sabar, gitu tuh. Para penghuni surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya untuk silaturahminya. Saya pamit dulu. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat-sahabat. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Teh Tessa. Tur nuhun Teh. Makasih Teh. Terima kasih ya. Tur nuhun Teh Tessa. Sama-sama. Batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Tessa. Salam.